Cek, cek. Oke, tes. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Mungkin saya izin berdiri dulu membuka sesi pertama hari ini dan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir. Sesi ini menarik karena kalau kita bicara teknologi carbon capture dan utilization, ini adalah teknologi baru yang mungkin kalau kita back in 2 years before, kita mungkin belum banyak diskusi mengenai ini. Kenapa saya bilang menarik? Karena sekarang teknologinya makin banyak, kemudian makin efisien, cost-nya makin turun dan market makin berkembang. Public acceptance dan public awareness mengenai carbon capture utilization juga semakin tinggi saat ini. Saya happy banyak peserta hari ini yang hadir pagi ini, ruangan penuh menandakan bahwa memang sekarang industri sedang berminat ke arah situ. Jadi izinkan saya menjadi moderator hari ini dan kami akan memanggil para speaker yang sudah hadir di ruangan kali ini. Ya, untuk yang pertama kami panggilkan yang terhormat Bapak Eko Haryanto selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian. Kepada yang terhormat Pak Eko S. Haryanto kami persilahkan. Baik, yang kedua kami panggilkan Bapak Dakoni Hotop, Direktur Utama Petrokimia Gresik. Beliau adalah Direktur Utama Petrokimia Gresik sejak tahun 2025. Beliau juga telah meraih penghargaan. The Best CEO Leading Change and Innovation pada BUMN Track 2025 dan mungkin saya akan memanggil Pak Doktor karena beliau telah meraih pendidikan S3-nya sejak tahun 2024. Selamat pagi Pak Doktor Darkoni, terima kasih sudah hadir. Kemudian yang ketiga, so please welcome Professor Kenny Su. He is the founder and the chairman of Uwin Group from Taiwan. So a brief introduction for Kenny Su. He had his PhD degree from National Taiwan of University and he is, I would say, he is the technology partner or advisor for Kemenperin for these new type of CCU trial projects. So we already have those 3 speakers and ya mungkin kesempatan pertama saya izin membuka diskusi untuk bertanya kepada Pak Eko Haryanto, Pak Eko Cahyanto, Pak Sekjen, selamat pagi Pak. Jadi terkait dengan tema hari ini Pak, diseminasi hasil pilot project untuk penerapan CCU berbasis hidrometalurgi. Pak Eko kalau boleh kami tahu, jadi mungkin pertanyaan pertama yang akan kami sampaikan sekaligus membuka diskusi pagi ini adalah kami ingin tahu Pak bagaimana dukungan regulasi untuk mendorong integrasi CCU Pak dalam strategi dekarbonisasi terutama untuk industri. Knowing bahwa Pak Eko adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian, orang yang paling in charge atau orang yang menjadi leader dalam penerapan dekarbonisasi di Kemenperin. Dan kami ingin tahu Pak bagaimana dukungan Bapak dan dukungan Kemenperin sebagai regulator untuk mendorong integrasi CCU di industri Pak. Kami persilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk Ibu dan Bapak semua. Yang saya hormati Mas Rizky, moderator acara ini, Pak Dirut PKG, Prof. Kenny, dan Ibu Bapak yang hadir semua di sini. Ada Pak Saleh Husin, Menteri Perindustrian. Waktu saya bergabung dengan Kementerian Perindustrian di tahun 2016, Pak Saleh ini yang merekrut saya dari Kementerian Sekretariat Negara. Selamat pagi Pak Saleh. Kemudian ada rekan-rekan dari Kemenperin, Kapus Industri Hijau, para kepala biro, kepala pusat, kepala balai, direktur Politeknik, kemudian ada beberapa lagi yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Ada sahabat saya juga ini Pak Afan nih yang sangat concern dengan apa itu
sirkular ekonomi dan nilai ekonomi karbon. Beliau hari ke hari aktivitasnya di bidang itu. Ada Bu Dewi ya, yang banyak membantu saya dalam pilot project ini. Dan Ibu Bapak semua, terima kasih atas kehadirannya nih Pak. Itu. Karena tadi seperti disampaikan oleh moderator, ini sesuatu yang luar biasa ketika kita bicara mengenai bagaimana dekarbonisasi itu menjadi tanggung jawab kita semua dan banyak yang hadir di sini. Ibu dan Bapak semua, saya bukan ahlinya di bidang ini sebenarnya, tetapi kebetulan saya pernah ditugasi, jadi saya cerita sedikit saja sebelum saya direkrut oleh Pak Saleh ke Kementerian Perindustrian, jabatan saya itu adalah Kepala Bidang Lingkungan Hidup di Sekretariat Kabinet. Jadi hari ini seperti mengulang kembali apa yang saya lakukan beberapa tahun yang lalu, dan saya mau mulai cerita di tanggal 22 Agustus 2024. Persis setahun yang lalu, kami kedatangan Prof. Kenny dari Taiwan dan tim yang hadir bersama-sama dengan Yuwin Teknologi Indonesia. Ini ada Mas Kemal. Mas Kemal, tolong berdiri Mas Kemal. Ini datang bersama beliau. Saya mendampingi Pak Menteri Perindustrian mendengarkan presentasi dan penjelasan mengenai teknologi yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia, karena Pak Menteri Perindustrian sudah mencanangkan sebenarnya bahwa pengurangan karbon di sektor industri, target net zero emission-nya itu dicanangkan 10 tahun lebih cepat daripada target yang sudah dicanangkan secara nasional. Target yang luar biasa harus dicapai ini tentunya memerlukan upaya yang juga luar biasa untuk dilakukan, sehingga apa yang diharapkan dari pengurangan emisi di sektor industri, kalau di istilah yang digunakan itu IPPU, Industrial Processes and Product Use, itu di sektor-sektor yang utama penghasil emisi, yang menjadi kontributor utama penghasil emisi, itu bisa lebih cepat kita lakukan. Seperti yang sudah ditargetkan, sebenarnya kalau kita merefer kepada historical data, apabila pengurangan ini dilakukan secara biasa-biasa saja, secara normal saja, seperti yang sudah kita rencanakan, ini tidak akan signifikan pengurangannya. Kira-kira 29% lah dari baseline yang sudah kita tetapkan. Tapi dengan bantuan internasional, waktu itu kita menargetkan bisa lebih besar lagi, sekitar 40%. Namun saat ini kita menjadi lebih yakin bahwa sebenarnya kita bisa melakukannya sendiri. Apa yang tadi saya ceritakan dimulai tanggal 22 Agustus tahun lalu, setelah kemudian tim dari Kementerian Perindustrian melakukan kunjungan ke Taiwan beberapa kali dan berbicara dengan tim Profesor Kenny di Taiwan, kita mencoba mencari suatu semacam piloting di satu atau dua jenis sektor industri yang bisa kita jadikan awal dari upaya kita menurunkan emisi karbon ini sendiri. Nah, oleh karena itu kemudian kami beserta beberapa pembina industri juga melakukan penjajakan kepada beberapa perusahaan yang kami pandang ini cocok
untuk menjadi pilot project penurunan emisi karbon ini. Namun tidak mudah, dari beberapa perusahaan yang sudah bertemu dengan kami dan kita approach, itu bahkan ada yang mundur karena takut proyek ini gagal dan mereka mungkin akan mendapatkan kesulitan dari kegagalan tersebut. Tapi karena kami yakin dan itu sudah dibuktikan di skala lab yang dilakukan oleh Prof. Kenny, ini tetap kita lanjutkan. Alhamdulillah dari Petrokimia Gresik ini Pak Dirut hadir sendiri di sini, bersedia menjadi lokasi untuk pilot project tersebut. Oleh karena itu tanggal 22 Januari tahun ini, kira-kira persis 7 bulan yang lalu ya, itu ditandatangani MOU sekaligus perjanjian kerjasama mengenai pelaksanaan pilot project penurunan emisi karbon ini. Target dari pilot project ini ada beberapa. Yang pertama yang jelas kita berharap bisa menurunkan emisi karbon dari proses industri, proses produksi yang ada di Petrokimia Gresik. Yang kedua, kita berharap dari pilot project itu juga bisa menghasilkan byproduct. Dan berhasil juga, begitu. Yang ketiga, kita ingin bagaimana kita bisa menguasai teknologi penangkapan emisi tersebut, penangkapan karbon tersebut, sekaligus bisa menciptakan byproduct-nya. Yang kelima kita berharap bisa juga membuat atau memiliki kemampuan menciptakan mesin atau memproduksi mesin yang dibutuhkan dalam rangka CCU ini. Dari apa yang sudah dilaksanakan sejak tahap awal pilot project ini berjalan di bulan Juni yang lalu, ini nanti bisa dijelaskan Pak Dirut dan Prof. Kenny, apa saja yang sudah kita dapat, apa saja yang bisa kita lakukan, dan apa saja yang akan kita lakukan ke depan dari hasil proyek ini. Pak Dirut dan Prof. Kenny juga sekarang sedang menghitung mengenai bagaimana kita bisa mendapatkan keuntungan nilai ekonomis pertama dari pengurangan karbon itu sendiri, sesuai dengan skema nilai ekonomi karbon. Yang kedua, bagaimana kita bisa memanfaatkan byproduct ini sebagai salah satu cara kita melakukan substitusi impor dari barang atau bahan baku yang saat ini masih banyak kita impor. Yang kita bisa hasilkan byproduct dari kegiatan pengurangan emisi ini. Nah, untuk itu nanti saya minta Pak Dirut dan Prof. Kenny bisa menjelaskan secara lebih detail dari apa yang tadi saya sudah sampaikan. Namun ini perlu saya sampaikan juga karena saya perhatikan di atas ini ada teman-teman saya di Kemenperin yang karena seragamnya saya lihat putih hitam, saya yakin ini statusnya masih CPNS yang mungkin masih ada 35-40 tahun lagi akan berinas di Kemenperin yang akan menjadi saksi nanti di tahun 2050 bagaimana capaian target emisi yang kita tetapkan saat ini bisa kita capai. Oleh karena itu penting bagi teman-teman semua yang saat ini baru masuk ke Kemenperin untuk menjadi bagian dari upaya kita, dari pencapaian target kita, sehingga kita bisa terus melakukan proses industri secara berkelanjutan, kita bisa terus memproduksi barang-barang secara produktif dan lebih efektif, serta bisa memanfaatkan apa yang saat ini dianggap sebagai limbah atau sampah menjadi bahan baku atau bahan lanjutan yang bisa diproses
sebagai bahan baku produk-produk selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu boleh kita minta aplaus dulu kepada Pak Eko dan tim Kemenperin yang telah menginisiasi proyek ini. Ya, kemudian ya sesuai penugasan dari Pak Eko, mohon diterima Pak Dakuni untuk menyampaikan mungkin cerita awal mungkin ya Pak ya. Cerita awal bagaimana Petrokimia Gresik melakukan dekarbonisasi dan kemudian bagaimana akhirnya Petrokimia Gresik memilih teknologi UWIN ini sebagai pilot project di plannya. Pak Dakuni kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Rizky sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Sekjen Kemenprin, Profesor Kenny dari UIN, kemudian Pak Menteri Perindustrian 2014-2016, Pak Saleh Husin, yang juga beliau ini selain pembina kami di industri juga pembina kami di Kadin. Terima kasih Pak atas kehadirannya beserta putranya tentunya. Kemudian Bapak Ibu dari Kemenprin, pelaku industri, dari akademisi, baik menyambung dari apa yang disampaikan oleh Pak Sekjen dan juga Pak Moderator, kami dari Petrokimia Gresik menyampaikan beberapa progres tentunya ya tentang carbon capture unit tadi yang telah disampaikan utilization. Jadi pertama tentu pada kesempatan yang baik ini kami ingin menyampaikan bahwa Petrokimia Gresik itu merupakan salah satu dari 5 perusahaan pupuk di bawah holding pupuk Indonesia tentunya. Ini sebagai perusahaan utama memproduksi pupuk, Petrokimia Gresik juga sesungguhnya memproduksi non pupuk Pak. Jadi ada 50% produksi itu pupuk, baik urea, NPK dan turunan dan juga 50%-nya itu non pupuk. Jadi totali hampir 10 juta, kurang lebih 10 sampai 11 juta. Nah, dalam berproduksi tersebut kita tidak bisa lepas dari CO2 emission yang dihasilkan. Jadi kalau per hari ini Petrokimia Gresik itu jika tidak dilakukan upaya untuk penurunan emisi, emisinya di sekitar ekuivalen 2 juta ton CO2 emission from our industry. Tetapi karena kita lakukan program sampai tahun 2025, ini tereduksi 400 ribu. 400 ribu ini utamanya adalah tentu dari teknologi yang semakin berkembang di pabrik amonia, pabrik 1B namanya. Kemudian yang kedua adalah ada proses produksi ZA namanya amonium sulfat, itu salah satu prosesnya adalah menyerap CO2. Itu ada sekitar 100 ribu dan juga beberapa upaya-upaya lain tentu dilakukan oleh pelaku industri ya. Apakah itu menggunakan dekarbonisasi dengan menggunakan solar cell, renewable energy atau fuel switching dari coal ke gas ya. Tetapi 3 yang utama tadi perlu saya address. Nah, persoalannya berikutnya adalah masih ada 1,6 juta dan jika sampai dengan ENDC 2030 nanti itu diperkirakan menjadi 3,7 juta. Nah ini upaya-upaya kita masih perlu. Nah ini gayung bersambut dengan perindustrian tadi disampaikan oleh Pak Sekjen, kemudian juga Mr. Kenny ya from UIN ya pemilik teknologi, ini menawarkan tentang sistem penangkapan karbon CO2 khususnya itu dengan carbon capture utilization. Nah itu tadi telah disampaikan per Januari, lalu praktis hanya 3 bulan persiapannya karena tidak memerlukan area yang luas dan peralatannya juga cukup dibilang sederhana ya tidak juga ya, tetapi cukup bisa diimplementasikan lah nanti kira-kira oleh semua kita pelaku industri. Dan yang penting adalah ada CO2 yang dihasilkan atau sebagai dampak dari industri atau sebagai produk karena ada beberapa juga menggunakan ini sebagai produk. Jadi CO2 yang dihasilkan itu sebetulnya di pupuk ini sebagian digunakan untuk menghasilkan pupuk urea, tetapi sebagian berlebih. Nah ini yang diserap. Nah ini dapat kita lihat di slide ini adalah pabriknya, simple sekali, hanya luasan tidak sampai 400 meter persegi ya. Ada yang penting adalah adanya aliran CO2 secara kontinu ya, kemudian juga supply bahan baku lainnya, utilities terutama electricity, air dan seterusnya itu biasa di industri. Nah ini tahap saat ini adalah kita sedang pilot project dan sudah 1 bulan kira-kira. Memang kita akui ada beberapa yang masih perlu penyempurnaan namanya pilot project ya.
kita masih berusaha untuk menguji efektivitas. Tetapi satu hal yang perlu saya laporkan di sini adalah produk samping yang dihasilkan yaitu soda as dan natrium bikarbonat juga itu dihasilkan. Bisa kita lihat di sini. Soda as atau natrium karbonat itu sudah 64% dan ini keperluan industri. Tadi disampaikan juga oleh Pak Sekjen, kita masih impor. Terinfo bahwa 1 juta lebih sampai hari ini kita kebutuhan untuk soda asin yang dipakai baik itu di industri deterjen, kemudian juga kaca dan seterusnya, ini keperluannya sangat tinggi. Nah ini malah menghasilkan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Jadi CO2 yang tadinya gas rumah kaca, greenhouse gases ya, justru di sini menghasilkan byproduct yang digunakan untuk berbagai industri tadi. Nah ini PR kami saat ini adalah bagaimana meningkatkan kapasitasnya, menjadi sesuai rencana itu adalah 50.000 ton soda as atau terserap 20.000 ton CO2 pada pilot project ini. Dan jika ini nanti telah berhasil, tentu kita sangat besar potensi kita untuk melakukan scale up. Scale up dengan identik bisa atau porsi yang lebih besar lagi ya di teknologinya. Tetapi yang jelas ini setiap industri yang menghasilkan CO2 ini bisa menggunakan teknologi ini yang nantinya kami yakin akan menghasilkan byproduct. Kenapa demikian? CO2-nya tidak butuh tekanan khusus. No need for special pressure ya. Just ambient pressure and sedikit temperatur di atas di proses ini yaitu di atas 50 Celcius, jadi di 70 Celcius sudah bereaksi. Jadi saat ini masih dalam tahap pengembangan berikutnya supaya bagaimana reaksi pembentukan atau penyerapan CO2 ini dari larutan NaOH ini bisa seefektif mungkin, tidak membutuhkan waktu yang cukup lama dan terserap CO2-nya dari 99% saat ini menjadi masih di 60%. Jadi terserap 35%. Tetapi pada konsentrasi tertentu kami pernah nyoba pada maksudnya flow tertentu kami pernah nyoba itu 99% itu keluarnya bisa 0,4%. Jadi sekarang masih it depends on how mass flow ya and the reaction ya itself and resident times during in reactors. Itu menjadi PR kita. Tetapi secara technically ini benar-benar sudah bisa diimplementasikan, tinggal penyempurnaan. Kira-kira itu Bapak sekaligus message saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa ini potensinya sangat besar, baik secara teknis tadi sudah terbukti dan secara ekonomis kita tahu bahwa harga daripada byproduct tadi soda as atau natrium karbonat dan bikarbonat itu sangat tinggi ya di 300 sampai $400 saya terinfo per ton, sementara saat ini kita untuk CO2 harus mengeluarkan cost. Sementara ini menghasilkan sesuatu, kira-kira itu mudah-mudahan bisa berhasil untuk penyempurnaan ini. So thank you Mr. Kenny from UIN and also thank you to Pak Sekjen ya from Kementerian Perindustrian. Thank you Pak, terima kasih. Thank you. Terima kasih Pak Dakoni. Now I'll pass it to Professor Kenny. So my first questions will be, can you tell us what is it? Can you tell us, I believe it is a kind of hydrometallurgy technology. So if you don't mind, so please tell us what the kind of technology, and then what is your leverage, what is your strengths compared to the other technology. So time is yours. Thank you very much. So I will, my presentation is the novel technology of carbon capture and utility today. So I will introduce the novel technology. Okay, next page. First, I want to thank you everyone, especially the Ministry of Industry and the PKG. Both of them like my family, because they give me a very biggest support to make it. Everyone knows the carbon capture is very difficult in the world. It's very difficult. So lots of the professor or scientists want to solve this problem. But how to storage the carbon dioxide is not a good method. It's a reason why we use the NASA principle.
is the supergalactic. Do you know the supergalactic is like the black hole in the space? So it can absorb any matters. So we use this principle to design the three phases, the rotating packed bed, gas, liquid, and the solid phase. So the carbon dioxide input, so we use a air-wind machine to absorb the carbon dioxide and produce the soda ash and the baking soda. Next page. This supergalactic is more than 100 gravity. We live in the Earth just one gravity, but this machine 100 gravity. So it's the reason why we use the air wind to capture the PM 2.5 in Japan in 2017, and we use it to capture the NOx in 2022, Taiwan. And then right now, we install the mass production, also the pilot project in PKG, Surabaya, to capture carbon dioxide. Next page. The technology comparison, traditional, the carbon dioxide capture and the utility need to use the high temperature, high pressure, and with the precious metal catalyst like the platinum. Yeah, but air wind system is ambient temperature, ambient pressure, and without any catalyst. The carbon dioxide capture efficiency of the Formosa Petroleum Corporation in Taiwan, the efficiency is very low. Just capture 36 tons of carbon dioxide per year, and its production is the methane. But air wind in Surabaya in PKG, we can capture 7 tons of the carbon dioxide for 8 hours. And the byproduct is soda ash and the baking soda. Next page. This is the pilot project of CCU in PKG. I think it's the #1, is the world first carbon capture and the utility system in the world. Congratulations. Yeah. I really very thank deeply the president director because PKG's member give us the most support. Next page. So I want to show the real data, not the theoretical calculation. The real data we test in PKG. So we can see the test 1. When the carbon dioxide concentration is more than 99% input, so we run this system for 7 hours. So we can capture 6.3 tons of the carbon dioxide. And we just use the sodium hydroxide. Its name is caustic soda. Just 0.4 tons for 7 hours. And we can produce the 70 kilogram of soda ash. And the more than 300 kilograms of soda ash was dissolved in the solution. You can see the formula, CO2, and react with the sodium hydroxide will produce the soda ash when the pH is more than 12. But traditional methods of producing 1 kilo of soda ash will emit 0.5 kilogram of the carbon dioxide. But in PKG, we produce the 70 kilogram soda ash. It means if we want to produce 1 kilo soda ash, we can capture 90 kilogram
carbon dioxide. Is it amazing, right? One is to emission carbon dioxide. The other is to capture carbon dioxide. The next page. In the future, if the CO2 input amount very huge, so we can design the parallel connection design, like this, the picture for you. Okay, next. So, it's the reason why we want to capture the carbon dioxide, because the international policy, carbon credit. We can see the EU, UK, USA, the carbon credit is 1 ton of the more than about the 61, 45, and the 39. And near the Indonesia, Singapore is 25. So it's a reason why we want to capture more the carbon dioxide, because for the international policy, the international carbon credit will only get higher and higher in the future. Believe me. Next page. So, how to use the air wind more efficiency? So, air wind can be applied in many industries' air pollution control. If the air input just the air PM 2.5, the solution just use the city water. So we can capture the PM particle to aggregate. So after filtering, the byproduct is a material for construction. We can use to the brick or asphalt for your reference. And we can reduce the PM in our air. So we can have the more fresh air to breathe. Next page. Application of the air pollution control. We just focus on the carbon dioxide and the PM. But air wind also can remove the lots of the NOx stocks and the VOCs in the air. This data for your reference. Next page. I'm very thank you and very glad that the Ministry of Industry, PKG, and the PTU Winds can sign the contract this January, because we have the confidence to cooperate with each other to how to expand and how to use the carbon capture and the utility in PKG and in the world in the future. Next page. The Ministry of Industry announced yesterday, Indonesia will achieve net zero emission from 2060 to 2050, right? It's our honor, because when I listen this the announcement, wow, incredible. Because Indonesia need the CCU technology will be the brightest shining star in Indonesia. I think, I very believe it. Next page. So install air wind today, net zero tomorrow. It's my presentation. Thank you very much. Terima kasih. Thank you Professor Kenny. So kembali ke Pak Eko. Pak Eko, jadi kita sudah lihat pilot projectnya, kita sudah lihat hasilnya. Nah mungkin saya kembali ke Pak Eko lagi, peran pemerintah selanjutnya Pak, dalam hal mendorong aplikasi teknologi CCU ini atau aplikasi-aplikasi lainnya untuk industri-industri lainnya atau untuk full scale Pak. Apakah bisa dijelaskan Pak kira-kira what's next Pak? Apa yang bisa didorong oleh pemerintah untuk mendorong teknologi CCU
lebih banyak. Kapasitasnya lebih banyak, impact-nya juga lebih banyak. Terima kasih. Saya mau sampaikan kepada Ibu Bapak semua yang hadir di sini bahwa Ibu dan Bapak semua yang hadir di sini adalah yang pertama kali di dunia mendengarkan presentasi ini di luar tim kami. Tujuh bulan yang lalu tidak ada yang percaya bahwa ini bisa terjadi. Ada di sini para ahli kimia dari teknik kimia yang bisa menjelaskan bagaimana CO2 itu bisa menghasilkan soda es atau baking soda. Kebetulan di tim kami ada beberapa ahli kimia, termasuk di Petrokimia Gresik yang juga tidak percaya itu bisa terjadi. Itu kenapa tadi saya sampaikan beberapa perusahaan yang semula menjadi bagian dari pilot project ini kemudian mundur. Tadi disampaikan oleh Prof. Kenny bahwa teknologi ini juga bisa diadopsi di industri baja, di industri semen, di pembangkit listrik, kemudian juga di industri petrokimia lainnya. Jadi memang kuncinya ada pada teknologi yang tadi dijelaskan oleh Prof. Kenny, yang memang selama ini dimanfaatkan oleh NASA, begitu. Nah ini pertama kali diterapkan di dalam mesin untuk menangkap karbon, menangkap emisi. Jadi dari hasil pengujian yang kami lakukan dalam beberapa bulan belakangan ini, tadi Pak Dirut sudah menyinggung sebenarnya, bahwa kami pernah mencoba untuk penangkapan karbon tersebut, itu secara penuh bisa menangkap 99,6% karbon di mulut chimney itu Pak ya, cerobong. Jadi yang tersisa 0,4 yang tidak terdetek oleh mesin itu seperti udara biasa saja sebenarnya. Sebenarnya nyaris sudah tidak ada itu. Dan itu menurut Prof. Kenny juga ini yang tertinggi di dunia yang pernah dicapai. Bahkan di Taiwan belum mencapai setinggi itu. Kemudian yang kedua, ketika kami mencoba dalam beberapa kali uji coba untuk menghasilkan apakah itu akan menghasilkan soda es atau baking soda, ini kami juga menemukan beberapa hasil yang luar biasa. Kalau tadi dijelaskan oleh Prof. Kenny, semula kita mendapatkannya dalam bentuk cair begitu, tapi dengan ditambah sedikit alat itu langsung sudah menjadi bubuk. Dan hari ini kami di tim sedang menghitung apakah lebih baik memproduksi soda es atau baking soda. Tadi Pak Dirut menyampaikan soda es sebenarnya cukup tinggi, tapi baking soda lebih tinggi lagi sepertinya Pak. Gitu. Jadi bayangkan apa yang akan terjadi apabila teknologi ini bisa diadopsi misalnya di seluruh pabrik pupuk yang ada di Indonesia. Di grup pupuk Indonesia ada 5 pabrik pupuk di Aceh, di Sumatera Selatan, di Jawa Barat, di Jawa Timur, dan di Kalimantan Timur. Itu saja bisa menghasilkan byproduct yang luar biasa, yang secara langsung bisa melakukan substitusi impor dari apa yang saat ini kita sangat bergantung pada impor. Atau kita juga bisa menghasilkan baking soda yang nilainya lebih tinggi. Itu. Nah, sebenarnya masih ada yang lain yang kami terus uji cobakan dengan teknologi ini, yang kami harapkan ke depan, seperti yang tadi saya sampaikan, kita tidak hanya pertama bisa menangkap karbon, kedua kita bisa menghasilkan byproduct, yang tentunya menguntungkan bagi perusahaan, menguntungkan bagi pemerintah untuk mengurangi impor, yang ketiga berkaitan dengan nilai ekonomi karbon yang bisa diperdagangkan. Dan
nilai ekonomi karbonnya mau kita perdagangkan di mana? Apakah di pasar dalam negeri, ada IDX di luar, atau mau kita perdagangkan di luar, begitu. Kemudian akhirnya kita juga bisa punya kemampuan membuat mesin, industri permesinan, dan yang terakhir tentunya ini bisa mempercepat upaya kita melakukan dekarbonisasi. Jadi Ibu dan Bapak semua, ini jadi suatu hal yang luar biasa. Memang kami rencanakan di dalam IGIS ini kami ingin mendisclose project ini, namun ke depan masih ada hal-hal lain yang akan kita lakukan dan kita akan temukan, sehingga mestinya forum seperti ini bisa terus mendorong kita untuk lebih produktif dan lebih efisien, serta meningkatkan inovasi kita untuk menciptakan teknologi baru ke depan untuk kepentingan kehidupan kita bersama. Terima kasih. Terima kasih Pak Eko. Saya lanjutkan ke Pak Dakoni. Pak Dakoni tadi sudah menceritakan tentang hasil the process for the CC technology and the trial project. Kalau boleh tahu Pak, tantangannya Pak Dakoni, teknis, non teknis, saat Bapak memulai proyek ini, kemudian sekarang dalam fase operasional, boleh di-share Kak, tantangannya apa, baik teknis maupun non teknisnya Pak Dakoni. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Tantangan teknisnya tentu kelancaran ya, efektivitas ya. Karena kita tahu tadi telah kami sampaikan bahwa penyerapan CO2-nya itu sendiri pada dasarnya bisa sampai dari 99, menjadi 0, ya. Tetapi flow-nya atau jumlah mass-nya kan masih dalam jumlah kecil. Ketika jumlah besar kita supply, dia penyerapannya sampai 40%. Nah, ini yang menjadi tantangan kita sekaligus nanti ini dalam pilot project ini pengembangan berikutnya. Karena mungkin saja di sisi konsentrasi penyerapnya sendiri, larutannya sendiri, solusinya sendiri, kemudian bagaimana proses pengeringan produk dari byproduct tadi Na2CO3-nya itu bagaimana menurunkan lagi moisture content-nya itu, tapi itu sudah bukan persoalan inti. Persoalan intinya adalah bagaimana menyerap CO2 semaksimal mungkin dan menghasilkan byproduct. Kalau masalah drying dan seterusnya itu bisa diselesaikan oleh petrokimia Gresik can handle this ya. As long as your reactor can effectively react ya, produce ya byproduct, dan termasuk tadi dibilang Pak Sekjen tentang harga komersil dari selain natrium karbonat atau soda as juga baking soda ya, itu sangat menarik. Jadi menurut saya tantangan teknis dan non teknis ya menurut saya cenderung tidak ada ya, semua technically ya, karena faktor dia hanya memerlukan tempat tertentu, kemudian CO2-nya harus continuous ya gitu ya. Dan economically menurut saya ini sangat menarik ya. Kita sudah melihat belum mass production tapi sudah ada marketnya, kan tidak gampang gitu. Selama ini mungkin ada, maaf ya, misalnya kita tentang elektrolisis dari air untuk mengambil hidrogen, kemudian hidrogen juga dibawa menjadi amonia atau di industri kita itu sebagai hydrogen carrier. Kalau hitung-hitungan ekonomisnya kan sampai hari ini terus terang belum masuk. Energi yang dipakai, energi baru terbarukan, renewable energinya 4 sampai 5 kali daripada energi yang dibawa oleh hidrogen itu sendiri. Jadi ini economically nggak masuk sebetulnya ya, tapi nggak tahu lah perkembangan berikutnya ya teknologi itu. Tapi kalau ini benar-benar secara ekonomi oke, teknis oke, tinggal bagaimana penyempurnaan dan di scale up nantinya. Dan saya yakin pelaku-pelaku industri bisa mencoba kok sebetulnya. Tetapi nanti seberapa efektif ya, itu penyerapannya itu yang menjadi PR dan teknologi yang ditawarkan oleh UIN itu sendiri. Mungkin itu dari saya Pak, terima kasih. Thank you. I hope you understand what I'm talking about. Thank you Pak Dakoni. So it's your next question, Professor Kenny. Since Pak Dakoni mentioned the other industry can apply for it
can implement this kind of technology. Now the question is, how ready is the technology? I mean, yeah, you already provide the data. If the audience would like to know how ready regarding the technology readiness level or any parameters that you think can provide or can convince the people to use it, how ready is the technology for the other people to use? Yes. Everybody knows the carbon capture is a very hard way to do because in this world, lots of the professors and the scientists want to solve this problem. So it's a good chance we can train lots of the more professional engineer in Indonesia, like the chemical engineering and the mechanical, automatic design, and environment engineering, and the civil engineering. And the most important is the human resource and the quality control. Because we want to train lots of the people to know how to capture the carbon dioxide. It's very important that we can expand this technology from Indonesia to the world. So we need more the professional employee or just the freshman. So we have to train them to be a professor engineer in the future. Yeah. I'm still questioning you, Professor Kenny, because we have some questions from the audience. It's about still about the concentration of the CO2. What if we have the lower concentrations? Because what happens if we use lower concentration, lower than 99% CO2? Since the other hard-to-abate industry maybe produce lower CO2 concentrations. Do you have any advice or do you have any information how to treat it, Prof? Okay. The airwind system also can capture the low concentration carbon dioxide input, like the steel, cement, or the petroleum industries. So if we want to capture the low concentration carbon dioxide from the air or from the other industry, not the ammonia company, we can increase the CO2 input. So we can increase the input to capture the carbon dioxide. Also produce a few soda ash, but it's very important. We can treat lots of the carbon dioxide in the air to decrease the greenhouse gas and less the global warming. Okay, thank you. Thank you, Professor Kenny. So, yeah, Bapak, Ibu, apologize. I think it is the end of the sessions. Saya mungkin akan beri dua conclusion singkat. Yang pertama, ketika Pak Eko tadi mention tentang timeline, start the discussion sejak 2024, tolong dikoreksi kalau saya salah Bapak. Kemudian langsung di tahun 2005 pilot project dan saat ini kita sedang menunggu hasil akhirnya di akhir tahun 2025. It is a good milestone, Pak, good breakthrough yang kami pahami fase dari mulai diskusi, pilot project sampai akhirnya sekarang running. Pilot projectnya ini cepat sekali, bisa dibilang cepat sekali. Applause, appreciate untuk Kemenperin, untuk Petrokimia Gresik, untuk Yuwin Teknologi sebagai advisor yang berhasil melakukan teknologi ini. Saya rasa ini bisa jadi milestone atau bisa jadi contoh buat kita bersama. Terus kemudian yang kedua menarik bahwa tadi Pak Eko juga sempat mention bahwa yang pertama dekarbonisasi karena ini mengurangi emisi CO2. Betul kan Pak ya? Terus yang kedua adalah utilisasi dari CO2 sendiri yang tadinya tidak ada value-nya kemudian bisa jadi soda es, baking soda atau komoditi lain yang ada value-nya. Itu yang kedua yang kami tangkap. Dan kemudian yang terakhir adalah economic value of the carbon, nilai ekonomi karbon yang memang saat ini ada potensi besar yang dimiliki oleh Indonesia. Bapak Ibu, saya izin tutup sesi pertama hari ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Terima kasih banyak juga yang sudah yang bertanya tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenaan moderator dan narasumber untuk tetap berada di tempat. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas moderator yang telah memoderatori sesi pada hari ini. Dan kami mengundang Bapak Apit Priyanugraha untuk dapat memberikan token of appreciation berupa sertifikat dan tanaman bonsai kepada narasumber dan moderator kita pada hari ini. Yang pertama diberikan kepada Bapak Kedi Su dari UIN Teknologi. Boleh berikan tepuk tangan. Kita tahan untuk berfoto bersama. Selanjutnya kepada Bapak Dakodi Hoto selaku Direktur Utama PT Petrokimia Gresik. Pemberian sertifikat dan cenderamata tanaman bonsai. Kita tahan untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Selanjutnya kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Bapak Eko S.A. Cahyanto. Pemberian sertifikat dan cenderamata tanaman bonsai. Selanjutnya kepada moderator kita pada hari ini Bapak Rifki M. Hanafi selaku Sekretaris Jenderal Indonesia CCS Center. Boleh berikan tepuk tangan Bapak dan Ibu? Baik, kita tahan untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Boleh melihat ke arah kamera. 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Baik, terima kasih Bapak sekalian. Kami silahkan untuk dapat kembali ke tempat. Filosofi bonsai sendiri mencerminkan upaya menjaga keseimbangan dan harmoni melalui kesabaran serta perawatan berkelanjutan, sebagaimana semangat dekarbonisasi menuju zero emisi demi kelestarian bumi.